Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Fauzia dengan NIM 2210302011 dan partner saya Muhammad Dafa Mediansyah dengan NIM 2210302013. Kami dari kelas 2A1. Hari ini kami akan membahas tentang saham dalam manajemen keuangan. Pengertian saham. Saham adalah salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam manajemen keuangan untuk memperoleh pendanaan atau pembiayaan perusahaan. Saham memiliki pemilikan bagian dari suatu perusahaan. Para pemegang saham yang disebut juga sebagai pemilik saham memiliki klaim atas aset dan pendapatan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi sejarah saham. Yang pertama adalah Bursa Beras Amsterdam atau Amsterdam Stock Exchange pada tahun 1602. Ini didirikan oleh VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, untuk mengumpulkan dana dari investor swasta guna mendanai perdagangan dengan wilayah timur, khususnya Indonesia. Yang kedua adalah Bursa Saham London atau London Stock Exchange pada tahun 1698. Didirikan oleh John Castaigne dan kemudian resmi menjadi lembaga penuh pada tahun 1801. Yang ketiga ada Bursa Saham New York tahun 1792. Bursa saham ini merupakan bursa saham terbesar di dunia menurut kapitalisasi pasar. Berawal dari pertemuan 24 pialang saham di bawah pohon ginkgo di Wall Street pada tahun 17 Mei 1792. Mereka menandatangani perjanjian Bretton Woods yang mengatur aturan perdagangan dan komisi. Yang keempat ada perkembangan di abad 20. Pada abad ini, berbagai bursa saham didirikan di berbagai negara dan saham menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling penting pada saat itu. Yang kelima adalah era digital dan perdagangan online pada tahun 1971. Nasdaq didirikan sebagai bursa saham elektronik yang alternatif bagi sistem perdagangan di NYSE atau New York Stock Exchange. Yang terakhir ada pasar saham global. Perdagangan saham telah menjadi aktivitas global yang melibatkan banyak investor dan perusahaan di seluruh dunia. Dalam konteks manajemen keuangan, saham memiliki beberapa peran utama. Yang pertama, sumber pendanaan. Perusahaan dapat mengeluarkan saham melalui proses yang disebut penawaran umum, perdana, atau initial public offering atau IPO untuk mengumpulkan dana dari para investor. Melalui penjualan saham, perusahaan dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk membiayai ekspansi, investasi, riset, dan pengembangan atau pengurangan hutang. Yang kedua, pemilik saham dan pengambilan keputusan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam perusahaan terbuka, pemilik saham dapat memilih dewan direksi perusahaan dan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menyetujui kebijakan, pengangkatan, dan berhentian dewan direksi, serta menyetujui rencana strategis perusahaan. 3. Capital gain dan dividen. Saham dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk capital gain atau keuntungan dari selisih harga saham saat dibeli dan dijual, atau dividen, bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat ada risiko dan diversifikasi. Memiliki saham juga berarti memiliki risiko karena nilai saham bisa naik atau turun, tergantung pada performa perusahaan dan kondisi pasar. Manajemen keuangan harus mempertimbangkan risiko faktor ini dan mencari cara lain untuk mengelola dengan baik, termasuk dengan cara diversifikasi portofolio saham. Kelima, pengurangan kinerja perusahaan. Harga saham sering digunakan sebagai indikator kinerja perusahaan di pasar saham. Kenaikan harga saham sering diartikan sebagai tanda positif tentang performa perusahaan. Sementara penurunan harga saham dapat menjadi indikasi adanya masalah di perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan juga berkaitan dengan
struktur modal dan keputusan keuangan yang mempengaruhi nilai saham perusahaan, pengelolaan modal, dividen yang dibayarkan, buyback saham, dan kebijakan restrukturasi keuangan yang dapat mempengaruhi harga dan nilai saham tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan saham melibatkan risiko pasar dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Oleh karena itu, putusan investasi dalam saham harus didasarkan pada analisis yang cermat dan mempertimbangkan toleransi risiko serta tujuan keuangan yang jelas. Baik teman-teman, usai sudah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga presentasi yang dapat kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kalian semua. Jika ada komentar atau pertanyaan, bisa langsung di-drop pada kolom komentar. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.